Bunga adalah seorang mahasiswa yang dikenal rajin dan bertanggung jawab. Namun, beberapa bulan terakhir, Bunga mulai mengalami keraguan yang berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya sudah ia lakukan dengan benar. Nah, cepat nanti telat kuliah. Ya, Bu, bentar. Pintunya udah aku kunci belum ya? Udah, Nak. Tapi kalau belum bagaimana? Udah. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini sering kali kayak gitu? Aku kan cuma takut belum dikunci. Udah. Ya, gimana ya? Aku tugas bawa laptop ya hari ini? Iya. Coba cek dulu. Ada nggak? Ada kok. Oke. Jadi gimana? Iya, sumpah. Cepet banget kayak tugasnya. Memang benar-benar stres sekali nengok tugas sendiri. Emang stres sekali loh nengok tugas kayak numpuk gitu. Iya juga ya. Bilang nanti sih. Sampai kali. Udah sana masuk nih. Ya masuk kelas. Bentar. Aku ada laptop nggak ya? Tapi kamu udah nggak cek tadi Bunga? Aku kan cuma mastiin. Iya, tapi kan kelihatannya memang ada loh. Tapi kalau nggak ada siapa yang tanggung jawab? Bunga, kami cuma khawatir. Iya, kira-kira ini kamu sering banget cemas. Udahlah, nggak usah ikut campur. Dulu kenapa ya kira-kira kelihatan aneh? Iya ya, kenapa ya? Kayaknya kita kudu bilang sama orang tuanya sih, biar orang tuanya tahu. Juga ya. Nah, keraguan yang terus-menerus membuat Bunga mudah tersinggung. Bunga mulai menjauh dari orang-orang yang sebenarnya peduli padanya. Ya udah Nak, ibu ke tempat ayah dulu ya. Ya Bu, mau kabar dulu. Siapa ya? Nah ini tadi kawan Bunga ada telepon ayah. Kenapa? Coba ibu panggilkan Bunga dulu. Bentar ya. Nah, Ada apa ya? Ayah dengar kamu marah ya sama teman-teman. Lagian mereka suka ikut campur. Emangnya kenapa? Mungkin mereka hanya khawatir. Semua orang bilang begitu, tapi nggak ada yang tahu rasanya di aku. Kalau gitu, coba ceritakan apa yang terjadi. Aku capek ya. Kenapa capek? Aku sering merasa salah, padahal aku udah mengejek beberapa kali, tapi pikiran aku tuh kayak khawatir gitu, Bu. Ya, pantas ya, Nak. Akhir-akhir ini kamu sering gelisah. Aku juga nggak mau kayak gitu terus. Oh iya, tadi teman kamu juga ada bilang kalau kamu berperilaku yang seperti itu tadi. Dan teman kamu tadi juga nyaranin kalau kamu itu harus pergi ke konseling. Tapi aku nggak yakin itu bisa membantu. Kayak mana, Nak? Mau? Ini kan demi kebaikan kamu juga. Ya udah deh, Bu. Beberapa hari kemudian, Bunga mulai memberanikan diri menemui seorang konselor yang menggunakan pendekatan psikologi Islam. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya. Ya, Pak. Silakan mau duduk di mana? Di sini aja, Pak. Oke, boleh. Silakan duduk. Oke, baik. Dengan siapa? Bunga, Pak. Oh, yang semalam udah janjian ya? Iya, Pak, benar. Oke, jadi sebelumnya Bunga ini kan pernah mengikuti proses konseling? Sebelumnya belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Tapi tahu apa itu konseling? Kurang tahu juga, Pak. Oke, saya jelaskan sedikit ya apa itu konseling. Nah, jadi konseling adalah proses membantu individu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau Bunga ada masalah, boleh untuk melakukan konseling. Kemudian juga di konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan nih. Jadi apapun rahasianya, apapun ceritanya, kami tetap akan keep silent atau kami tidak akan membongkar atau membocorkan rahasianya. Jadi bebas nih cerita, mau cerita apa aja Bunga. Nah, jadi sekarang coba katakan apa tuh kesalahannya, apa ceritanya. Jadi Bunga akhir-akhir ini sering merasa panik, Pak.
Misalnya gimana? Misalnya bunga tuh udah matiin kompor kan Pak, tapi bunga tuh panik harus mengeceknya tuh beberapa kali gitu Pak. Kalau kunci pintu gitu juga Pak. Lalu apa? Habis tuh tenang bentar kan Pak, habis tuh cemas lagi Pak, panik lagi gitu. Rasa ragu tuh muncul lagi. Berarti kamu merasa capek ya gara-gara itu? Iya Pak. Baik, saya rasa kamu tuh capeknya bukan gara-gara ini sih, bukan gara-gara perilaku dorongan tersebut, seperti contohnya mengecek pintu berulang kali, lupa sudah mematikan kompor tapi masih was-was. Saya rasa sih gara-gara kamu ini sedikit mengalami gangguan. Gangguan apa Pak? Nah, saya rasa nih lebih condong ke OCD gitu. OCD itu apa Pak? Nah, jadi secara garis besarnya OCD itu adalah obsessive compulsive disorder ya. Nah, bunga ini lebih ke checking OCD, tahu nggak? Checking OCD itu kayak perilaku tadi bunga. Jadi caranya untuk membenarkannya adalah dengan teknik muraqabah. Teknik muraqabah itu apa Pak? Nah, jadi teknik muraqabah ini adalah teknik yang dimana kita sebagai insan ataupun manusia mempercayai bahwa Allah selalu mengawasi dan memantau kita, perbuatan kita, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Lalu bagaimana itu bisa membantu saya Pak? Nah, sebagai contohnya nih ya, saya kasih tahu. Saat kamu nih sudah ada mengalami gangguan kayak tadi, misalnya dorongan untuk mengecek pintu tadi, kamu percaya aja bahwa Allah mengetahui yang telah kamu kerjakan. Jadi kamu cukup merasa yakin gitu. Terus bagaimana itu bisa membantu saya Pak? Nah, misalnya nih kamu sedang mengalami gangguan tersebut tadi, sebagai contoh sudah mengunci pintu. Nah, kamu percaya dengan teknik muraqabah, kamu percaya bahwa Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Tapi kalau rasa takut itu muncul lagi gimana Pak? Nah, saat dorongan tersebut muncul, coba kamu berhenti sejenak. Lalu Pak? Nah, tenangkan diri, lalu ingat kepada Allah. Allah telah mengetahui usaha yang telah kamu kerjakan. Kemudian setelah itu, cobalah untuk menahan diri bunga untuk tidak langsung mengikuti dorongan tersebut. Tapi kayaknya sulit ya Pak? Ya memang sulit pertama-pertamanya. Cuman kalau kamu sering berlatih, sering konsisten, dan tidak menuruti rasa was-was kamu, insya Allah kamu mungkin bisa lah untuk terlepas dari rasa was-was tersebut. Oh gitu ya Pak. Oke baik, mungkin kali ini untuk sesi kali ini saja. Mungkin kedepannya akan ada sesi keduanya. Terima kasih sudah menghadiri sesi konseling hari ini. Iya Pak, terima kasih juga ya Pak. Setelah melakukan beberapa sesi konseling, Bunga mulai menerapkan apa yang telah dipelajarinya. Hai Bunga. Hai. Gimana kabarnya sekarang? Aku udah mulai membaik sih. Masih sering ngecek parah? Iya, tapi aku udah sadar kalau aku tuh harus gimana ya? Aku tuh bukan melawan pintunya, tapi aku melawan rasa cemas aku gitu. Pulang dari konselor yang kalian sayang itu aku ada perubahan sih, alhamdulillah. Ada kemajuan ya Bunga ya. Iya, Alhamdulillah banget ya. Semangat terus ya Bunga. iya. Makasih ya. Sama-sama. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, namun dukungan keluarga, sahabat, dan terapi yang tepat membuat Bunga mampu mengendalikan kecemasannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dulu, silakan dulu. Ya Pak. Bagaimana perkembangan akhir-akhir ini, Bunga? Bunga masih mau merasa cemas ya Pak. Saat rasa tersebut muncul, apa yang kamu lakukan? Tapi Bunga berusaha untuk menahannya Pak. Bunga mulai sadar kalau Allah itu melihat usaha kita Pak. Bagus, bagus, bagus. Apakah kamu masih sering mengecek berulang? Berusaha untuk menahannya Pak terus-menerus. Itu adalah kemajuan yang besar, Bunga. Mantap, bagus. Dulu saya. Iya Pak, karena dulu saya selalu mengikuti rasa cemas saya Pak. Tapi untuk sekarang saya berusaha untuk menahan dan enggak mengikuti kecemasan saya Pak. Betul, betul, betul. Nah, jadi Bunga, kesembuhan itu bukan berarti rasa cemas tersebut langsung hilang sepenuhnya, Bunga. Nah, kecemasan itu
tidak berhasilnya itu ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh dorongan tersebut, Bunga. Iya Pak, saya akan terus berlatih Pak. Insya Allah ya Bunga. Mungkin dengan kamu terus berlatih, terus berusaha dan dekatkan diri kamu kepada Allah, mungkin kamu akan terbebas dari gangguan tersebut. Iya Pak, baik Pak. Mungkin sesi kali ini berakhir di sini, Bunga. Mungkin kedepannya akan ada sesi selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih Bunga sudah menghadiri sesi kali ini. 200.000 ya. Iya Pak, terima kasih juga ya Pak. Oke, baik. 150. Oke teman-teman, jadi gangguan OCD bukanlah kelemahan ataupun aib. Dengan bantuan yang tepat, dukungan dari keluarga dan sahabat, serta pendekatan spiritual yang baik, membantu seseorang dengan mudah mengendalikan kecemasannya dan hidup dengan lebih tenang.